بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Akhwatul iman, hadirin sekalian, bapak-bapak dan ibu-ibu, sekali lagi saya katakan bahwa satu kehormatan yang tidak akan terlupakan ketika saya diberi kesempatan dan diberi kepercayaan untuk berbicara di depan guru saya, Buya Zamzami. Karena salah satu keumurahan nikmat yang Allah berikan kepada saya sehingga saya bersemangat untuk terus thalabul ilm adalah saya terinspirasi dengan kehadiran beliau di Islam. Ketika beliau berkunjung ke pesantren Islam Al-Irsyad, beliau memberikan motivasi untuk thalabul ilm, untuk meneladani sunnah-sunnah Nabi SAW, mengikuti manhaj salaf. Ini salah satu inspirasi yang pernah beliau sampaikan dan itu masih tertanam dalam diri kita. Karena itu Buya Zamzami lahu fadl, beliau punya jasa kepada saya sehingga inilah sebuah kehormatan. Ketika beliau datang ke Jember, saya dikejutkan, ternyata beliau ada di Jember. Ada apa gerangan? Ternyata beliau menitipkan salah satu putrinya di sekolah saya. Dan kemudian beliau mengundang saya, maka saya tidak punya pilihan untuk mengatakan tidak. Pilihan hanya ada saya, ya. Namun saya minta waktu. Tidak dalam waktu dekat. Saya mencari jadwal saya yang longgar. Saya tidak bisa menolak karena memang ini adalah hak beliau kepada murid-muridnya. Jazakallahu khairan fid dunya wal akhirah. Dan alhamdulillah saya juga dipercaya untuk berbicara di depan senior saya, Ustaz Dasman Ma'ali, adalah senior saya. Ketika saya masih menimba ilmu di Madinah, beliau senior saya. Sehingga banyak hal positif yang bisa saya petik dari beliau, semangat dalam thalabul ilm dan lain sebagainya. Kesempatan ini adalah sebuah kehormatan bagi saya. Berbicara di hadapan dua senior saya, salah satu guru, salah satu adalah senior saya, ini adalah sebuah kehormatan. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fi a'malihima. Akhwatul iman, negeri kita saat ini seakan tiada henti dirundung masalah, bencana demi bencana. Gempa di Lombok, belum selesai tanggap darurat di Lombok. Di Palu, belum selesai Palu tanggap darurat, pesawat jatuh. Entah apa lagi akan menyusul. Semoga Allah SWT menghentikan rangkaian bencana dan petaka itu dari alam, dari paceklik. Subhanallah, kemarau berkepanjangan kemarin. Dan ketika hujan datang, mulai banjir terdengar di berbagai daerah. Hujan baru beberapa hari, belum lama hujan turun. Kemarin saya dari bandara kemari sama Ustaz John Rizal, beliau bercerita tentang Sungai Kampar yang katanya debit airnya sudah tinggi. Subhanallah, baru beberapa hari hujan turun. Baru beberapa hari ancaman bencana sudah datang.
Padahal Allah Subhanahu wa taala menggambarkan dalam Al-Qur'an, hujan itu adalah air yang membawa keberkahan. Wa nazzalna minas sama'i ma'an mubaraka. Kami turunkan dari langit air yang membawa keberkahan. Namun subhanallah, air yang turun saat ini seakan tidak lagi membawa keberkahan. Tidak hanya membawa keberkahan, menumbuhkan jannat wa anhar, taman-taman, ladang-ladang yang subur, sungai yang mengalir, tapi di saat yang sama hujan yang turun juga membawa ancaman. Hujan yang turun membawa ancaman serius bagi kehidupan umat manusia di negeri kita. Sungguh Allah Subhanahu wa taala telah menegaskan, wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayy. Dengan air kami jadikan segala sesuatu untuk bisa hidup, bisa bertahan hidup. Namun Allah juga telah jelaskan dalam Al-Qur'an bahwa air itu adalah bala tentara Allah, yang dengannya Allah bisa membalas, menghukumi, menyiksa umat manusia. Allah telah kisahkan bagaimana kisahnya kaum Nabi Nuh. Tatkala Nabi Nuh telah sekian ratus tahun lamanya, 900 tahun lebih beliau berdakwah, namun ternyata umatnya bukan bertambah iman. Falam yazidhum du'ai illa firara, kata Nabi Nuh, ya Rabb, umatku tidaklah semakin aku dakwah kecuali semakin menjauh mereka, semakin congkak, semakin sombong, semakin merajalela dalam kemaksiatannya. Apa yang terjadi? Allah katakan, Allah ceritakan bagaimana nasib kaum Nabi Nuh. Fafatahna 'alaihim abwaabas sama' bima'in munhamir. Kami bukakan pintu langit dengan air yang terus bercucuran, air yang deras, air hujan yang deras. Wa fajjarnal arda 'uyunan, dan dari bumi kami pancarkan air, mata air yang sangat deras pula. Faltaqal ma' ala amrin qad qudir. Air yang terus keluar dari bumi berjumpa, bertemu dengan air yang terus turun dari langit. Apa yang terjadi? Ala amrin qad qudir. Allah telah takdirkan, Allah telah perintahkan untuk membalas perilaku kaum Nabi Nuh yang mendustakan, yang kufur, yang ingkar, menentang, terus bergelimang dalam kesyirikan, terus menyembah berhala mereka. Wa qalu la tadharunna waddan wala suwa'an wala yaghut wa ya'uq wa nasra. Mereka semakin didakwahi bukan semakin menerima, tapi mereka merapatkan barisan, semakin merapatkan barisan. Untuk apa? Untuk menentang dan mengatakan la tadharunna alihatakum. Jangan kalian tinggalkan sesembahan kalian, tradisi nenek moyang kalian. Jangan kalian tinggalkan waddan, suwa'an, yaghut, ya'uq wa nasra, nama-nama sesembahan mereka. Di negeri kita dakwah semakin gencar, subhanallah. Media televisi, radio, sekolah-sekolah Islam, penceramah-penceramah, pengajian-pengajian, subhanallah, betul semakin semarak. Tapi di saat yang sama, dari arus yang berbalik pun juga semakin gencar merapatkan barisan. Bukannya semakin disambut umat Islam, mengaku umat Islam, mengaku sebagai ahlul kiblah yang menghadap ke kiblat ketika sholat, mengaku sebagai umat Nabi Muhammad, mengaku sebagai ahlus sunnah, mengaku sebagai umat yang menantikan syafaatnya Nabi Muhammad SAW. Tetapi hal pertama terbesar yang dibenci dan dimusuhi adalah sunnah itu sendiri. Tatkala seruan untuk kembali ke jalan Allah, kembali kepada Al-Quran dan sunnah digelorakan, seruan agar umat Islam kembali berkim, menyelesaikan semua masalahnya, kembali dalam berhukum, kembali dalam beribadah, kembali kepada Al-Quran Sunnah. Fa in tanaza'tum bi syai'in farudduhu ila Allah wa rasulih. Kalau kalian bersengketa
berselisih dalam suatu urusan, kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Farudallahu rasulih. Namun apa yang terjadi? Semakin dakwah itu digencarkan, arus berbalik juga semakin besar. Berbagai tuduhan, berbagai cibiran, berbagai makian, berbagai intimidasi, berbagai permusuhan semakin dikobarkan. Diawali dari fundamentalis, radikal, anti tradisi, benci nenek moyang, anti NKRI, anti kearifan lokal, tidak memiliki nasionalisme, benci terhadap Nusantara, dan lain sebagainya. Subhanallah, seakan apa yang diungkapkan oleh Nabi Nuh alaihissalam kembali terwujud. Falam yazidhum du'ai illa firara. Semakin didakwai semakin menjauh, semakin membenci, semakin merapatkan barisan. Untuk apa? Untuk memarginalkan, menyingkirkan, menyudutkan, mendiskreditkan, mengkriminalisasikan dakwah, mengkriminalisasikan umat Islam, mengkriminalisasikan Al-Quran, As-Sunnah. Beberapa waktu silam, wajah-wajah yang mengaku sebagai orang Islam, tokoh-tokoh yang mengibarkan bendera Islam, mengatakan salah satu indikasi terorisme, radikalisme adalah ketika di sakunya ada Al-Quran. Beberapa hari silam, polemik tentang bendera tauhid rame-rame dicibirkan, rame-rame disudutkan bahwa bendera tauhid itu radikal. Orang yang mengibarkan bendera tauhid itu identik dengan anti nasionalisme, ingin melakukan makar dan sebagainya. Subhanallah, subhanallah. Gambaran yang terjadi di zaman Nabi Nuh seakan terulang kembali. Semakin didakwahi, semakin dakwah gencar, semakin merapatkan barisan untuk melawan, semakin melipat gandakan tekanan, semakin melipat gandakan cibiran, tuduhan. Subhanallah. Tidak heran bila petaka demi petaka terus menghampiri negeri kita, seakan tidak ada akhirnya. Kemarau mendatangkan masalah, panas mendatangkan bencana, hujan pun membawa bencana. Seakan-akan Allah tidak rela bila air hujan ini dinikmati oleh umat manusia saat ini, oleh bangsa kita. Seakan-akan apa yang Rasulullah gambarkan dalam sabdanya, laulal bahaim lam yumtaru, andai bukan karena Allah masih menyayangi hewan ternak, niscaya mereka tidak mendapatkan air hujan. Seakan Allah Subhanahu wa taala hanya ingin memberikan hujan ini kepada hewan ternak saja yang merasakan manfaatnya. Binatang liar yang masih membutuhkan air minum, seakan mereka yang diberi. Sedangkan manusia yang tinggal di pemukiman, sedangkan manusia yang tinggal di perkotaan, di pedesaan, kini rata-rata merasakan deritanya hujan turun. Sehingga di mana-mana bencana karena banjir, bencana karena tanah longsor terus menjadi hiasan di media massa kita. Adakah solusi dari semuanya itu? Bagaimanakah bangsa kita bisa selamat dari semuanya itu? Tidak ada cara lain kecuali kembali kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Bertaubat kepada Allah, menyadari bahwa dunia beserta isinya adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Memahami bahwa dunia beserta isinya tidak akan damai, tidak akan tentram kecuali dengan qala Allah wa qala rasulih. Kecuali dengan mengatakan Rabbunallah tsumastaqamu. Bumi tidak akan pernah damai, tidak akan pernah tentram kecuali bila bumi ini dihuni oleh orang-orang yang senantiasa mengatakan Rabbunallah. Rabb kita hanya Allah Subhanahu wa taala. Rabb kita hanya Allah, dialah yang menciptakan, dialah yang memiliki, dialah yang
memberi dan hanya Dia yang layak untuk disyukuri. Hanya Dia yang layak untuk disanjung, untuk dipuji. Hanya Dialah yang layak mendapatkan semua ini. Kita kembalikan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah ciptakan kita untuk beribadah kepada Allah. Allah berikan semuanya ini, dunia beserta isinya. Allah berikan, Allah siapkan untuk manusia. Agar apa? Agar manusia bisa menegakkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Walladzi khalaqalakum ma fil ardh. Dialah Allah yang menciptakan untuk kalian segala sesuatu yang ada di muka bumi. Adapun kita sebagai manusia yang diberi nalar sehat, akal sehat, untuk apa ada di dunia ini? Kita hadir bukan untuk dunia. Kita hadir bukan untuk menuruti syahwat. Kita hadir di dunia ini bukan untuk mengeksplorasi hawa nafsu. Tetapi kita hadir diciptakan di dunia ini adalah untuk mengabdi kepada Allah. Membuktikan Allah menguji kita dengan dunia. Apakah dunia ini menjadikan kita berpaling? Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum walau auladukum an dzikrillah. Wahai orang yang beriman, jangan sekali-kali la tulhikum, jangan sekali-kali kalian menjadi lalai. Lalai karena apa? Amwalukum, karena urusan harta kalian. Wa aulad, dari apa? Dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Allah beri kita anak keturunan. Untuk apa? Agar dengan anak keturunan ini kita melipat gandakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Agar kita diberi harta. Untuk apa dengan harta? Agar dengan harta ini kita menunaikan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sebagian kita ada yang diuji dengan kemiskinan. Ada yang diuji dengan tidak beri anak keturunan. Apakah dengan kemiskinan, apakah dengan kemandulan ini dia tetap beribadah, sadar bahwa yang memberi itu Allah, yang kuasa menghentikan itu Allah Subhanahu wa taala. Karena betapa sering umat manusia ketika diberi dan terus diberi, dituruti dan dituruti, impiannya dipenuhi, doanya dikabulkan, saat itulah sering kita itu lalai, lupa daratan, sehingga kita disibukkan dengan harta, disibukkan dengan anak keturunan dari menunaikan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun bersyukurlah orang yang tidak diberi itu semuanya, sehingga kita bisa fokus dan bahkan lebih sering berdoa, lebih sering tadarruk, mengharap dengan sungguh-sungguh di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sebagian salaf mengatakan, rubba hajatin, bisa jadi ada satu keperluan, satu hajat yang Allah timpakan kepadaku, lebih aku cintai dibanding nikmat. Kenapa? Lebih aku cintai dibanding aku sedang susah. Aku lebih senang dibanding ketika aku mendapatkan kesenangan. Kenapa? Karena bisa jadi ketika kita sedang dalam kondisi miskin, dalam kondisi susah, justru kesusahan itulah yang mengantarkan kita tadarrur, sadar bahwa kita makhluk yang lemah, sadar bahwa kita senantiasa butuh kepada pertolongan Allah, sadar bahwa dengan kesusahan, kemiskinan ini kita harus mengadu, kita harus mengeluh. Sadar bahwa semua makhluk di dunia ini tidak bisa berbuat apa-apa, tidak bisa memberi sesuatu kepada kita. Yang kuasa memberi hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak dari kita yang lupa untuk berdoa di tengah malam, merasa lelah untuk bersujud di kesepian dan kesunyian malam, kecuali ketika dia sedang dalam kondisi sakit, kesusahan, miskin, dalam kondisi terjepit, dalam kondisi dimusuhi. Saat itulah dia sadar bahwa hanya ada satu tempat dia mengadu, hanya ada satu tangan yang tidak pernah menyiksanya. Karena satu-satunya solusi dari problematika bangsa kita adalah kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala.
mengingat bahwa dunia ini rusak bukan karena alam telah bosan. Kita yang merusak dunia ini dengan keangkara-murkaan kita, dengan kemaksiatan kita. Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Sungguh di muka bumi ini telah nampak berbagai macam kerusakan. Apa biangnya? Apa penyebabnya kerusakan ini? Di zaman sekarang banyak analisa-analisa yang menyebabkan kita lalai. Ada yang mengatakan penipisan lapisan ozon, ada yang mengatakan global warming, ada yang mengatakan ini drainase yang tidak becus diurus, pembuangan sampah, pembalakan liar dan lain sebagainya. Lupa bahwa di zaman Nabi Nuh belum ada rumah kaca. Di zaman Nabi Nuh belum ada pembalakan liar. Riau ini masih hutan semuanya. Belum ada yang tanam sawit. Belum ada penggundulan hutan. Belum ada buang sampah sembarangan di zaman Nabi Nuh. Walau demikian, bumi beserta isinya tenggelam. Bumi beserta isinya tenggelam semuanya, banjir bandang. Apa sebabnya? Keangkara-murkaan manusia. Allah telah gambarkan takadu samawati wal ardi yatafattarna. Seakan-akan hampir saja bumi dan langit menjadi hancur berantakan, berkeping-keping. Kenapa? Karena ulah manusia. Manusia yang menganggap dengan lancangnya bahwa Allah punya anak keturunan. Allah butuh anak keturunan, butuh istri, sehingga terjadi hubungan badan dan akhirnya terlahirlah seorang anak keturunan Tuhan. Subhanallah. Bumi, langit murka kepada umat manusia, sehingga terjadilah bencana, terjadilah petaka. Tidak ada solusi ibadah Allah kecuali kita kembali kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, mengamalkan ajarannya, beristighfar kepada Allah. Sebagaimana Allah kuasa menurunkan hujan, Dialah yang kuasa menghentikan hujan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala kuasa mengeluarkan air dari perut bumi, Dialah yang kuasa menghentikan. Ya ardu bla'i ma'aki wa ya sama'u aqli'i. Dengan Allah perintahkan sekali perintah, langit berhenti dari hujannya, bumi menghisap kembali air yang Dia keluarkan. Ya ardu bla'i ma'aki, wahai bumi, telan kembali airmu, masukkan kembali airmu. Wa ya sama'u aqli'i, wahai langit, berhenti dari menurunkan hujan. Apapun yang dibuat oleh manusia, kalau manusia telah kembali ke jalan Allah, beristighfar kepada Allah, berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah telah menyayangi, telah menerima taubat hambanya, telah mengampuni dosa hambanya, dan telah mendapatkan bahwa hambanya kembali bersimpuh di hadapan Allah, maka sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala, sangat mudah bagi Allah untuk menghentikan mata rantai petaka bencana yang menghampiri negeri kita. Ikhwatul iman, suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seakan membocorkan rahasia bagaimana kita menghentikan mata rantai bencana yang itu merupakan salah satu bukti murka Allah kepada umat manusia. Beliau mengatakan, wasadaqatus sir tudfi'u ghadabar rabb. Salah satu cara kita menghentikan mata rantai kemurkaan Allah, bencana itu adalah dengan memperbanyak sedekah di tempat yang sunyi. Di saat tidak ada yang tahu, menyembunyikan sedekah kita, itu adalah karena itu iman. Tatkala perkembangan hidup manusia saat ini yang semakin glamor, manusia berlomba-lomba dengan kemewahan, merek dagang,
Kita semakin berlomba-lomba dengan harta kekayaan. Alhaakumut takatsur. Negeri kita saat ini seakan sedang lalai, sedang hanyut dalam buayan materi, sehingga yang dihitung itu hanya materi, uang, penampilan, keuntungan, itu yang dibanggakan. Silahkan lihat di media massa, simak di apalagi kerjaannya, proyek apalagi yang bisa kita kerjakan. Itu makan apa lagi kita sekarang, pergi kemana lagi kita, itu pembicaraan umat manusia. Itu humum orientasi manusia zaman sekarang. Lupa, kita lalai bahwa dunia beserta isinya tidak sepatutnya menjadikan kita lalai dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Alhaakumut takatsur. Kondisi bangsa kita sekarang ini, majelis-majelis bangsa kita, masyarakat kita, termasuk kita sendiri, tidak usah menuduh orang lain. Majelis-majelis kita lebih sering diisi dengan perbincangan dengan materi. Siapa dari kita yang ketika duduk dengan saudaranya, ya akhi, antum puasa sunnah tidak? Siapa dari kita yang ketika hadir di satu majelis, ya akhi, antum sudah bersedekah atau belum? Keluarga antum bagaimana? Siapa dari kita yang mengingatkan, ini ada peluang investasi akhirat, ini ada saudara kita yang miskin, mari kita bantu. Siapa dari kita yang ketika duduk bertemu dengan sahabat, ya akhi, dahulu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bila berjumpa dengan para sahabat, beliau segera memanggil mereka, ta'alau najlis nu'minu sa'atan, ayo kita duduk. Siapa dari kita? Majelis ilmu betul, alhamdulillah mulai semarak. Tapi itu harus nunggu panitia, koordinator, harus dikoordinir, harus dimotivasi, harus ada undangan, harus ada sosialisasi. Dulu di zaman para sahabat tidak. Ketika berjumpa dengan sahabatnya langsung, tidak usah ada panitia, tidak usah perlu ada tempat, tidak perlu ada majelisnya. Dimanapun mereka bertemu, segera mereka duduk, dan kemudian sebagian dari mereka membacakan ayat-ayat Al-Quran. Ta'alu najlis nu'minu sa'atan. Inilah sebuah sunnah yang sudah lama ditinggalkan umat manusia. Tetapi kalau urusan dunia, tidak usah pakai panitia. Urusan perdagangan, tidak usah nunggu undangan. Kita agresif, kita datang, kita hubungi, kita bertanya, kita menunggu datangnya partner. Dengan sabar kita melakukan semua itu. Tapi untuk urusan jiwa kita, urusan akhirat kita, kita seringkali masih menunggu panitia. Dan kalaupun ada panitia, kita masih menunda dan menunda. Kita masih menunda dan menunda. Subhanallah. Satu kisah yang pernah terjadi di zaman Nabi SAW, yang menggambarkan bagaimana dahulu mereka, para sahabat, musara'ah, berlomba-lomba dalam kebaikan. Mereka tidak saling menunggu, tidak saling menanti, tapi mereka saling berlomba untuk bisa mendahului saudaranya. Suatu hari, sebagian sahabat yang miskin, mereka tidak perlu mengundang yang kaya, bikinkan seminar, pelatihan kita untuk wirausaha, tidak. Bukan itu yang mereka cari.
Bukan itu yang mereka inginkan. Mereka berkumpul datang kepada Nabi bukan untuk minta difasilitasi, ya Rasulullah ajarkan, minta para sahabat yang kaya raya sukses dalam berdagangnya ini untuk membuka magang kepada kita. Tidak, bukan itu yang mereka nantikan. Mereka datang kepada Nabi, ya Rasulullah, zahaba ahlud dusuri bil ujur. Ya Rasulullah, sahabat-sahabat kita ini yang kaya raya, mereka ini menghabiskan semua pintu pahala. Semua pintu pahala mereka masuki. Yusalluna kama nusalli. Salat mereka rajin salat seperti kita rajin salat. Yasumuna kama nasum. Mereka rajin puasa seperti kita rajin puasa. Tetapi ada satu hal yang bisa mereka lakukan, tidak bisa kami lakukan. Wa yatasaddaquna bi fuduli amwalihim. Mereka yang kaya raya ini apa? Bersedekah, mensedekahkan harta kekayaan yang sudah tidak mereka butuhkan. Bi fuduli amwalihim. Mensedekahkan harta-harta yang sudah berlimpah, yang tidak lagi mereka butuhkan untuk keperluannya. Yang miskin tidak cemburu, tidak merasa pengen untuk bagaimana membuka usaha, bagaimana bisa menjadi wirausahawan, tidak pengen untuk itu. Tapi yang mereka mimpikan apa? Yang mereka bikin cemburu apa? Mereka bisa sedekah, saya tidak. Sehingga mereka minta solusi alternatif, bagaimana kalau mau tidak kaya bisa bersedekah. Itu yang mereka minta. Maka Rasulullah SAW menjawab, memenuhi permintaan mereka, harapan mereka. Awala adullukum ala ma tasaddaquna bih. Sudahkah kalian aku tunjukkan, aku ajari suatu amalan, suatu hal yang dengannya kalian bisa bersedekah, sehingga menyamai yang kaya, tidak perlu kerja, tidak perlu jadi konglomerat dulu. Tapi dengan amalan ini kalian bisa mendapatkan pahala seperti yang mereka dapat. Itu pahala sedekah. Maka Rasul mengajarkan, qalu bala ya Rasulullah, ya kami mau itu. Itu yang kami mau, kami datang ke sini tidak harus jadi kaya raya dulu baru bersedekah, tidak. Tapi kami mencari solusi bagaimana walaupun miskin kami bisa mengalahkan yang kaya dalam urusan pahala. Minimal bisa menyaingi yang pahala, yang kaya dalam urusan pahala. Mereka bersemangat mendengar. Inna bi kulli tasbihatin shadaqah. Kata Nabi, setiap bacaan tasbih itu adalah sedekah. Wa bi kulli tahlilatin shadaqah. Bacaan tahlil la ilaha illallah itu bernilai sedekah. Wa tahmidatin shadaqah. Bacaan tahmid alhamdulillah itu adalah sedekah. Maka mereka bergegas memperbanyak tahlil, tahmid, tasbih, takbir. Yang kaya mendengar, tidak mau kalah. Maka mereka ikut bertasbih, memperbanyak tasbih, berdagang tapi juga bertasbih. Mereka bekerja di ladangnya, mereka juga bertahlil, tahmid, takbir. Tidak ingin kalah dalam urusan pahala. Mereka tidak mengatakan, sudah itu ladang kalian tasbih, saya tak dagang saja, tidak. Apapun pintu kebaikan yang bisa mereka masuki, dimasuki. Tidak ada kata saya cukup sampai di sini saja, tidak. Kembali yang miskin datang kepada Nabi, ya Rasulullah, sami'a ikhwanuna, saudara-saudara kita yang kaya raya itu mendengar solusi yang kau berikan ini, sehingga mereka pun ikut bertasbih, memperbanyak tahlil, takbir, tahmid. Lalu apa jawaban Rasulullah SAW? Dzalika fadlullah yu'ti man yasha. Kalau sudah sampai level ini, tidak ada solusi lagi. Yang ada adalah bersyukur kepada Allah, husnudzon kepada Allah, bahwa inilah kemurahan Allah yang Allah berikan kepada siapapun yang Allah kehendaki. Kemurahan Allah. Sehingga yang terjadi ada, yang tersisa apa? Musabaqah. Ya, sama-sama punya pintu sedekah, sama-sama punya pintu tahlil. Siapakah dari kita yang paling banyak? Siapakah dari kita yang paling banyak tahlilnya, paling banyak tasbihnya, paling banyak sedekahnya? Itulah yang akhirnya tersisa. Karena sudah tidak ada lagi solusi.
Tidak lagi. Itu yang terjadi di zaman para sahabat. Itu yang terjadi di zaman salafus salih. Sehingga Rasulullah SAW mengatakan la hasada illa fitnatain. Tidak perlu hasad, tidak layak seorang muslim ini punya hasad. Haram hukumnya hasad itu, kecuali dalam dua urusan. Rajulun atahu Allah ilman wa hikmah. Yang pertama adalah orang yang Allah beri ilmu dan hikmah, yaitu as-sunnah. Allah ajarkan kepadanya Al-Quran dan sunnah. Allah berikan dia ilmu. Kemudian dengan ilmu itu fahuwa yaqdi, dengan ilmu itu dia ajarkan, dia gunakan untuk bersikap, dia gunakan untuk menghakimi, memutuskan. Kemudian yang kedua, warajulun atahu Allahu malan. Yang kedua adalah orang yang Allah beri kekayaan, dan kemudian kekayaan ini dia habiskan, dia gunakan, dia belanjakan untuk apa? Untuk fisabilillah. Bahwa rajulun atallahu malan sallallahu alaihi ala halakatihi fisabilil haq. Allah berikan dia kekayaan yang kemudian Allah bukakan pintu hatinya untuk membelanjakan kekayaan itu di jalan kebenaran. Subhanallah. Ini pola pikir. Ini cara pandang para sahabat, orang-orang saleh. Mereka tidak iri karena kayanya, indahnya fasilitas yang dia miliki, rumah yang megahnya rumah yang dia huni, mewahnya kendaraan yang dia kendari, tidak. Yang mereka pikirkan betapa banyaknya pahala yang didapat oleh orang yang kaya raya. Saya tidak dapat. Saya tidak bisa mendapatkan pahala sedekah. Namun demikian, subhanallah, yang kaya raya pun tidak kemudian lemah semangat. Sudahlah, yang penting saya sedekah banyak. Ustaz, cukup saya yang bangun masjidnya, Ustaz. Antum yang ngisi, katanya. Sebagian orang kaya berpikir, Ustaz, saya yang bangun masjidnya, antum yang ceramahnya. Ana yang bangun masjidnya, yang ngurus fasilitasnya, antum jamaah yang meramaikannya. Lah terus antum kemana? Karena tetap di pasar, sibuk di pasar, tidak sempat. Subhanallah. Seakan dia sudah cukup dengan satu pintu itu. Dahulu salaf tidak demikian. Suatu hari Rasulullah SAW menceritakan perihal surga, bahwa pintu surga itu ada 8. Kemudian beliau mengatakan bahwasanya yang ahlus sholah, yang rajin sholat, dia akan dipanggil dari pintu sholat. Yang rajin sedekah, dia akan dipanggil dari pintu sedekah. Yang rajin untuk berpuasa, dia dipanggil dari pintu puasa yang dikenal dengan pintu Rayyan. Subhanallah. Abu Bakar radhiyallahu anhu ketika mendengar ini, beliau tidak mengatakan, wah, saya cukup satu pintu saja, saya fokus di pintu sholat saja, tidak. Beliau bertanya, ya Rasulullah, adakah kesempatan bagi seseorang untuk bisa dipanggil dari semua pintu yang 8 itu? Ya, dari pintu sholat namanya disebut, dari pintu zakat namanya disebut, dari pintu puasa namanya disebut, dari pintu haji namanya disebut, dari pintu ilmu namanya disebut. Dari semua pintu nama dia dipanggil. Maka Rasulullah SAW mengatakan, bala, ya, ada kesempatan itu. Mungkin untuk terjadi seperti itu. Wa arju antakuna anta minhum. Dan aku mengharap, berdoa kepada Allah agar engkau menjadi salah satu orang yang dipanggil dari ke-8 pintu surga itu. Subhanallah. Ikhwatul iman. Siapa dari kita yang saat ini terobsesi untuk bisa dipanggil dari pintu surga yang 8? Sholatnya rajin, sedekahnya luar biasa, puasanya luar biasa, hajinya luar biasa, sering haji dia. Ilmu juga tidak kalah. Di zaman sekarang seakan makhluk itu sudah punah. Kalau sudah rajin ilmu, ya sudahlah, saya ngajarnya aja, yang bangun antum. Yang bangun antum, yang bangun saya, yang bangun antum, yang ceramahnya.
Kalau cari imam yang hafal Quran, ya saya yang bangun, saya fasilitasi, antum yang jadi imam. Siapa dari kita yang tergugah untuk saya yang bangun? Dan saya yang paling layak jadi imam di sini. Ketika datang saatnya harus menyantuni jamaah masjid, saya yang menyantuni mereka semuanya. Ketika datang saatnya berpuasa, saya yang memberi makan puasa mereka semua. Ketika saatnya menuntut ilmu, dia bisa memberikan ilmu. Siapa dari kita yang teropsi semacam itu? Akhwatul iman, kembali kepada tema kita, bahwa negeri kita semakin hari semakin membuktikan diri bahwa negeri ini dalam kondisi bahaya, dalam kondisi terus dirundung oleh petaka. Bukan hanya dalam masalah bencana alam, moralitas bangsa kita seakan telah sampai pada titik yang sangat nadir. Anak membunuh orang tua sudah menjadi berita yang menghiasi media kita. Suami membunuh istri, istri membunuh suami, suami menjual istrinya. Lelaki yang menikahi lebih dari 4 kumpul kebo tanpa pernikahan, perampokan, korupsi, penipuan, itu sudah menjadi hal yang biasa. Tidak lagi ada rasa malu. Sampai pun pejabat kalau ketahuan selingkuh, dia bisa senyum-senyum di depan media, di depan kamera, seakan dia tidak berdosa. Ketika berbuat dosa paling besar, kesyirikan, dibela, itu tradisi nenek moyang kita, harus kita pertahankan. Itu kearifan lokal. Bahkan kalau perlu dicarikan ayat agar tradisi itu bisa berjalan. Sedekah bumi, sedekah kepada lautan. Lautan ini kan katanya sudah banyak memberi kepada kita. Berapa banyak kekayaan yang kita ambil dari lautan, dari ikan, dari tumbuhan laut, garam, kemudian minyak, wisata dan sebagainya. Bukankah Rasulullah sudah mengatakan, man lam yashkurin nas la yashkurullah man lam yashkurin nas, inna min khairikum ahsanukum qadaan. Ada lagi yang berdalil dengan mengatakan, man sana'a ilaikum ma'rufan fakafi'u. Siapapun yang berbuat baik kepada kalian, balas kebaikannya itu, balas budi. Subhanallah, kita membalas lautan itu hanya sekali setahun. Sedekah kepada laut, subhanallah. Yang tinggal di gunung pun demikian mengatakan, sedekah gunung, larung kepala kerbau, larung kepala kambing, kepala sapi. Dengan dalih apa? Ini gunung sudah memberi banyak kepada kita. Panas bumi, pasir, subur, udara yang sejuk, keindahan alam. Tidakkah sepatutnya kita bersedekah kepada mereka? Kalau kita memberi anjing saja dapat pahala katanya. Pelacur di Bani Israel, dosa pelacuran saja bisa diampuni ketika dia bersedekah kepada siapa? Anjing. Maka mengapa ketika kita sedekah kepada gunung yang sudah banyak memberi? LGBT, mereka kan manusia, mereka bukan makhluk najis katanya. Anjing saja kita boleh bersedekah kepada anjing. Kenapa LGBT dimusuhi? Kita harus malah sering memberi sedekah, merangkul mereka katanya. Subhanallah. Bahkan ada yang berdalil, salah satu amalan yang paling Allah cintai adalah sururun tudkhilu ala qalbi muslimin. Ya, rasa gembira yang berhasil engkau masukkan ke hati seorang muslim, itu adalah amalan yang paling utama di sisi Allah. Sehingga katanya prostitusi itu tidak lebih dari menyenangkan orang. Berdalil, sudah tidak ada rasa malu lagi. Bukan hanya sekedar berbuat dosanya, bahkan memaksa-maksakan dalil untuk melegitimasi dosa dan kekafirannya. Subhanallah. Bangsa yang semacam ini, umat yang semacam ini, masihkah merasa berhak untuk dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Akhwatul iman,
Ikhwatul iman, tanggung jawab kita semuanya sangat besar. Rasulullah bersabda, la ta'murunna bil ma'ruf wa la tanhawunna 'anil munkar. Sungguh kalian mau menegakkan amar ma'ruf nahi munkar, atau kalau tidak Allah akan timpakan kepada kalian semuanya azabin, iqab. Fatad'unahu wa la yustajabu lakum. Kemudian kalau sudah murka Allah telah datang, kalian berdoa mengiba kepada Allah, Allah tidak akan lagi pedulikan kalian. Allah tidak akan lagi pedulikan kalian. Karena itu ikhwatul iman, mungkin kita merasa jamaah kita sudah banyak, media kita sudah banyak, tapi siapakah dari kita yang sadar bahwa media yang merusak lebih banyak? Orang yang berbuat kerusakan lebih banyak dibanding yang ahli ibadah. Sehingga sudah sepatutnya kita ingat sabda Nabi SAW ketika suatu hari beliau masuk ke salah satu rumah istri beliau dengan wajah ketakutan. Beliau mengatakan, wailun lil Arab min syarrin qad iqtarab. Celaka orang-orang Arab, petaka besar sudah dekat saatnya. Laqad futiha min radmi Ya'juj wa Ma'juj hakadha. Kata Nabi, sungguh saat ini tembok benteng yang membentengi, menghalangi Ya'juj dan Ma'juj sudah jebol sebesar ini, kata Nabi. Sudah terbuka sebesar ini. Maka istri Nabi mengatakan, ya Rasulullah, anuhlaku wa fina salihun. Mungkinkah kita ini akan dibinasakan semua? Padahal di tengah-tengah kita ini masih banyak pengajian, masih banyak orang yang soleh, masih banyak orang yang sholat. Apa kata Nabi? Apa kata Nabi? Naam, idza kathural khabath. Ya, bisa jadi kalian semua akan dibinasakan Allah Subhanahu wa taala. Tatkala yang buruk, pelaku dosa, pelaku kemungkaran itu lebih mendominasi dibanding yang berbuat baik. Masing-masing dari kita sudah sewaktunya bertanya, berapa jumlah orang-orang yang soleh di negeri kita? Berapa jumlah orang yang masih mau sholat di negeri kita? Berapa yang masih mau berjamaah di masjid kita? Berapa dari kita yang sholatnya 5 waktu? Banyak dari kita yang sholatnya itu sepekan sekali, ketika Jumatan saja. Bahkan banyak dari bangsa kita, negeri kita, masyarakat kita yang mengaku umat Islam, sholatnya itu hanya sekali setahun atau 2 kali setahun. Idul Adha dan Idul Fitri. Bahkan subhanallah, masih banyak di tengah-tengah kita orang yang tidak lagi kenal halal dan haram. Bagi dia yang penting untung, yang penting membawa untung. Masalah halal haram itu tidak peduli. Ikhwatul iman, sabda Nabi SAW di atas wailun lil Arab sudah sepatutnya kita ingat selalu. Kita sudah sepatutnya masing-masing dari kita tergugah, tersadarkan bahwa sebaik apapun, sebanyak apapun pengajian-pengajian, majelis-majelis ilmu, lembaga-lembaga pendidikan Islam, toh semua orang mengakui itu minoritas, masih sangat sedikit. Suatu hari ada seorang wanita telepon kepada saya, Ustaz, di Jakarta ini sudah ada Radio Roja katanya. Sekarang ada sebagian saudara kita ingin bikin radio lagi. Apa layak itu, Ustaz? Saya tanya, mau bikin berapa ibu? 1 katanya. Saya bilang, kalaupun di Jakarta dibuat 25 radio lagi, saya katakan masih kurang. Apalagi cuma 1. Bisa dibayangkan, popularitas penduduk Jakarta lebih dari 25 juta. Tua muda, pria dan wanita, dengan berbagai latar belakangnya. Kalau kita anggap popularitas muslimnya adalah 20 juta, coba bayangkan dari mereka yang mendengarkan Radio Roja berapa orang. Kalau mereka ingin konsultasi, telepon, punya masalah, bisakah tercover?
Kalau mereka mengundang ceramah, bisakah penceramah Radio Roja itu mencukupi semua Jakarta, memenuhi semua masjid? Kalau kemudian ada yang punya masalah dalam rumah tangganya, di masyarakatnya, dengan tetangga, dalam perdagangannya atau dalam usaha yang lainnya, apakah semua bisa memberikan solusi, menerima konsultasinya? Tentu tidak. Sehingga adanya 1 atau 2 di satu tempat, bahkan 10 itu masih kurang, karena lembaga-lembaga yang berseberangan, yang merusak masyarakat, yang menghancurkan ideologi masyarakat, akidah moral masyarakat lebih banyak. Biskup di setiap kota ada berapa? Yang merusak masyarakat kita, moral kita, bukan hanya biskup. Toko-toko yang menjajakan fasilitas-fasilitas maksiat ada berapa? Tempat-tempat yang menjajakan, kafe-kafe yang menjajakan khamar, yang menjual minuman keras ada berapa? Tempat prostitusi, tempat berbuat maksiat, tempat remang-remang ada berapa di setiap kota? Itu banyak. Kenapa ketika ada 2, 3, bahkan 10 kita merasa terlalu banyak? Subhanallah. Inilah pola pikir yang berbalik. Ini pola pikir yang berbalik. Seharusnya kita berkata, minimal sejumlah tempat yang merusak moral akidah masyarakat, sejumlah itu pula minimal kita membuat pusat-pusat peradaban, pusat-pusat pembenahan bengkel-bengkel akhlak, bengkel-bengkel akidah, tempat-tempat reparasi moral, dan benteng-benteng pertahanan iman masyarakat. Misionaris, orang-orang orientalis, orang-orang munafik, sekolah-sekolah yang mengajarkan sekularisme, liberalisme, yang mengajarkan emansipasi, ada berapa di negeri kita? Di Kampar saja ada berapa? Kenapa ketika ada 2, ada 3 kita merasa kebanyakan? Masihkah kita merasa bahkan keberatan? Bukan sekedar kebanyakan, keberatan. Cukup Ustaz. Sudahlah, kemarin ini kita gotong royong membangun satu sekolah, sudah jadi, cukup, sudah lelah. Sampai kapan kita terus gotong royong seperti ini? Kita bahu-bahu seperti ini, sampai kapan? Cukup Ustaz. Subhanallah. Di saat orang luar sana tanpa pernah kenal lelah, mereka memproduksi tempat-tempat penyebaran kemaksiatan, kekufuran kepada Allah, kemunafikan, tiada lelah mereka. Kenapa? Ahlul haq, orang yang beriman, merasa lelah, sudah merasa final perjuangan kita sampai di sini. Kondisi serupa ini, ikhwatul iman, ini penyakit sepanjang sejarah. Merasa sudah lelah, merasa sudah cukup, sebetulnya bukan karena cukup, bukan karena lelah. Buktinya ketika diajak untuk urusan lain bergegas, ayo kita dagang lagi, walaupun sudah kaya raya, tidak pernah katanya sudah lelah, sudah cukup, hartanya segini saja. Tidak, ayo masih bisa. Kalaupun sudah punya usaha yang mungkin ladang sawitnya sudah ratusan hektar, ini ada lagi yang dijual, mau selama masih punya duit. Tidak mengatakan sudah cukup, saya sudah lelah ngurus, sudah lelah nyimpen duit, sudah lelah ngitung keuntungan. Tidak ada. Namun kenapa dalam urusan pahala kita masih ada pikiran lelah? Udahlah, antum saja sudah capek saya. Subhanallah. Inilah pola pikir yang terbalik, ikhwatul iman. Sepatutnya kita lebih bersemangat untuk beribadah. Suatu hari Rasulullah SAW pulang ke rumah. Sebelumnya beliau menyembelih seekor kambing, dimasak. Ketika beliau pulang, beliau bertanya, bagaimana daging kambingnya? Masih ada sisa tidak? Kata dia, baqiyal katif. Kata Aisyah, sisa sampil kaki depannya saja.
Yang tersisa dari kambing yang kita sembelih tadi sudah disedekahkan semuanya, sudah didistribusikan semuanya. Masih tersisa satu kaki depan. Itu persepsi Aisyah, bahwa masih ada sisa. Sisanya itu satu kaki depan. Maka kata Nabi, baqiya kullu syai'il katif. Yang sebenarnya yang terjadi bukan seperti itu. Semua kambing itu masih tersisa. Yang tidak tersisa itu cuma kaki depannya. Itu sudah tidak tersisa. Yang tersisa untuk kita adalah yang kita sedekahkan. Itu yang tersisa sampai hari kiamat. Yang tersisa akan kita makan nih, sesaat akan menjadi kotoran. Sesaat akan menjadi apa? Jadi kotor. Itu akan segera hilang, segera sirna. Yang disedekahkan tadi yang sudah kamu kirim-kirim ke tetangga itu, itulah yang tersisa. Sehingga kata beliau, baqiya kullu syai'in illal katif. Jadi kambing itu masih tersisa utuh kecuali kakinya yang tidak tersisa. Yang kau simpan ini yang tidak tersisa, karena ini akan segera hilang. Pola pikir, mindset, cara pandang kita tentang harta sepatutnya kita rubah seperti yang Rasulullah tanamkan dalam diri Aisyah radhiyallahu taala anha, bahwa apa yang kita belanjakan untuk kepentingan pribadi, kita makan, kita minum, kita kenakan, itu adalah yang akan sia-sia, akan berlalu dan rusak. Sedangkan yang kita sedekahkan, itulah yang akan tersisa, itulah investasi akhirat. Suatu hari Rasulullah SAW menguji pola pikir para sahabat. Bukan hanya istri beliau yang diuji pola pikirnya, bukan hanya istri beliau saja yang diluruskan pemikirannya, tapi para sahabat juga demikian. Beliau didik agar pola pikirnya benar sesuai dengan pola pikir orang yang beriman, bukan pola pikir orang yang hubbud dunya, tapi benci akan kematian, tidak siap menghadapi kematian, cinta pada dunia, lupa akan akhirat. Ayyukum maluhu ahabba ilaihi min mali ghairihi. Nabi bertanya kepada para sahabat, wahai sahabatku, siapa dari kalian yang harta pribadinya lebih dia cintai dibanding harta orang lain? Spontan para sahabat langsung menjawab, ya Rasulullah, kulluna malu ahabba ilaihi min mali ghairihi. Kita semuanya harta pribadinya lebih dia cintai dibanding hartanya orang lain. Makanya itu kalau sore hari yang punya motor, motornya dielap, dimandikan. Tapi motor tetangga mau dimandikan atau tidak peduli. Yang punya kendaraan sudah kotor, buru-buru dibawa ke tempat cuci mobil agar awet katanya. Olinya kalau sudah sekian kilometer segera diganti, biar apa? Tidak rusak, biar mesinnya awet. Ada suara sedikit di kendaraannya, dibawa segera ke bengkel, biar apa? Dia tidak rusak. Tapi lewat mobil tetangga mau bunyi kelotak-kelotak atau gelodak-gelodak, tidak peduli dia. Tidak pernah mikir dia, itu mobil orang ngapain diurus. Ini persepsi dalam diri kita. Kita merasa dengan cara ini kita membuktikan bahwa kita lebih sayang pada harta sendiri dibanding harta orang lain. Kalau di sore hari hujan turun, mulai rintik-rintik, buru-buru ibu-ibu lari keluar rumah. Apa? Menyelamatkan jemurannya sendiri. Nanti udah capek-capek nyuci, basah sayang, dimasukkan, disimpan. Yang sudah kering segera dilipat, dimasukkan lemari agar tidak jamuran katanya. Kenapa? Itu bajunya kita. Bajunya tetangga mau kena hujan, biarin saja. Mau tidak dilipat jamuran, bukan urusan kita. Itu persepsi kita. Sehingga dengan ini kita merasa harta kita lebih kita sayangi dibanding harta orang lain. Padahal kata Nabi tidak. Itu semua adalah bukti bahwa kalian lebih sayang pada harta orang lain dibanding harta sendiri. Kok demikian? Kok bisa? Ya, kata Nabi, wahallaka ya Adam min ma. Wahai anak manusia, apakah kalian itu punya harta kecuali yang ma'akal tahu fa'afnai? Apa yang kau betul-betul sudah dimakan sampai habis, awlabis tahu fa'ablai, atau engkau kenakan sampai rusak, aw ma tasaddaqta fa'amdait, atau yang kau sedekahkan dan itulah yang tersisa.
Adapun yang kau kenakan itu tidak akan lama lagi dia akan usang, dia akan rusak. Yang kau makan ini tidak lama lagi engkau akan buang. Tapi yang engkau sisihkan, engkau tabungkan, engkau investasikan, itu adalah harta orang lain, bukan hartamu. Yang hartamu itu hanya ada 3, yang digunakan sampai rusak, dimakan sampai habis, atau disedekahkan, dan itu yang akan engkau dapatkan di akhirat. Sedangkan yang kau tabungkan itu sesaat lagi akan menjadi hartanya orang lain. Kalau engkau mati, maka ahli waris akan segera berbagi. Bahkan bisa jadi sebelum sempat diambil oleh ahli warismu sudah diambil oleh pencuri, sehingga itu harta orang lain. Suatu hari saya ketika turun di Bandara Surabaya dari satu safar, saya dijemput oleh seorang pengusaha atau 2 orang pengusaha. Mereka kawan karib, sehingga mereka itu bisa terbuka. Saya dijemput dengan kendaraan Kijang kotak kuno benang merah tahun 90-an, Pak. Ketika saya sudah naik kendaraan, yang satu yang duduk di kursi penumpang depan bilang kepada saya, Ustaz, Lukman ini, namanya Lukman ini Ustaz, sekali dapat job nilainya itu kadang sampai 1,5 M, kadang minimal 800 juta. Itu proyek dia, dan itu sering dia dapat. Tabungan dia Ustaz miliaran Ustaz. Ini lihat Ustaz, mobilnya kayak gini Ustaz. Saya sudah bilang, lu beli mobil baru, lu mobil udah kayak gini. Kata dia, ini mobil masih enak, AC-nya masih bagus, tidak pernah rewel, tidak pernah mogok. Buat apa mobil baru? Kata teman yang satunya, Ustaz tolong nasihat Ustaz, masa kayak gini, punya uang banyak buat apa? Mobil saja tidak mau beli. Saya bilang kepada, oh gitu, saya mau bertanya satu saja. Kalau kamu tidak beli mobil setelah menjawab pertanyaan saya, memang Anda luar biasa. Saya tidak akan bisa nasihati Anda untuk beli mobil baru. Saya bertanya kepada dia, istrimu masih cantik kan? Masih muda kan? Ya Ustaz. Coba bayangin, apa perasaanmu? Ini pertanyaan saya. Kalau ternyata kamu mati mendadak, kecelakaan pakai mobil udah jelek ini, kecelakaan jeder mati, apa yang terjadi? Banyak orang yang lihat janda muda punya warisan harta yang banyak kaya raya. Antum di kuburan ngelihat harta antum yang miliaran, antum yang susah payah kerja, engkel-engkelan ribut sama partner kerjanya. Di kuburan antum cuman ngitung, ngelihat, ya Allah, miliaran sudah di sana. Oh, istriku sekarang pergi ke sana dengan suami barunya. Antum pahala tidak, merasakan enaknya di dunia juga tidak. Apa perasaanmu di alam kubur? Ustaz, kata dia, besok saya beli mobil Ustaz. Besok saya beli mobil, tidak pakai seminggu, besok saya beli mobil. 1 pekan selanjutnya saya ketemu lagi di Surabaya. Kebetulan ketemu lagi. Ustaz, ini mobilnya baru Ustaz. Masya Allah, ya gitu. Saya bilang, seminggu lagi Pak, ketemu lagi saya, mobilnya sudah ganti, yang lebih mahal lagi. Saya bilang, loh, dosa saya loh. Saya nasihati kamu, saya berdosa. Kenapa kamu jadi royal sekarang? Ustaz, ana Ustaz, setiap kali transaksi ingat omongan antum. Ya Allah, ini kalau dapat untung, setelah untung saya mati, ini cuma nyimpankan untuk orang lain. Kalau dia pulang ketemu istrinya, ya Allah, istriku masih cantik, saya mati ditemu orang harta saya sekian. Waktu saya makan katanya, saya sudah mengurangi makan nasi Ustaz. Kalau saya mau makan, aduh nasi saja saya tidak berani makan banyak-banyak. Harta saya banyak segini. Kalau saya mati terus, kata dia, saya tidak ada dalam satu kondisi kecuali ingat mati Ustaz. Kalau mati bukan ingat akhiratnya, tapi apa? Ingat hartanya kalau diambil orang lain. Subhanallah. Coba sekarang masing-masing punya harta itu, berpikir. Yang capek mencarinya siapa? Yang lelah, yang mungkin maki-makian, bahkan mungkin kelahi sama orang, tidak tidur malam, lelah di siang hari, berkeringat, panas,
dingin, sampai mungkin sakit-sakit. Siapa yang lelah? Antum. Tapi kalau harta itu disisihkan, kalau harta itu ternyata tersisa, di akhirat antum punya dua pertanyaan. Min aina tasabahu, dari mana dia dapat? Allah akan hitung tuh. Kamu pergi ke sana, kamu transaksi dengan si fulan itu, dengan ini, caranya ini. Setiap rupiah dimintai pertanggungjawabannya. Kemudian belum selesai, akan ditanya, wa fima anfaqahu, kemana engkau belanjakan? Jawabannya apa? Ketinggalan ya Allah. Hisabnya kena. Kalau salah-salah disiksa gara-gara ngambilnya tidak murni halal. Ada nipu-nipu dikit, ada curang-curang dikit, tersiksa itu. Sudah dapat hartanya, tidak dapat pahalanya. Kenapa? Yang menyedekahkan orang lain, Pak. Dimakan tidak, dikenakan enggak, disedekahkan juga sayang, kebanyakan sedekahnya. Akhirnya dapat susahnya di dunia, siksanya di akhirat. Na'udzubillah. Tapi coba harta itu dibelanjakan di jalan Allah. Selesai satu pertanyaan, dari mana kamu dapat? Dijawab, dari yang halal ya Allah. Kemana kau belanjakan? Itu sudah jadi masjid ya Allah. Itu sudah jadi sekolah Islam ya Allah. Itu sudah ada di perutnya kaum fuqara, yatim, janda-janda yang miskin ya Allah. Bukan aku kenakan sendiri. Subhanallah, selamat di akhirat. Karenanya suatu hari Rasulullah SAW menceritakan nasib manusia di alam akhirat. Ma minkum min ahadin illa wa yukallimuhu Allah, laisa bainahu wa bainahu turjuman. Tidak seorang pun dari kalian kecuali kelak di hari kiamat akan berhadapan langsung dengan Allah, akan ditanyai langsung Allah, dihisab langsung oleh Allah SWT tanpa pakai perantara, dan juga tidak perlu penerjemah. Bisa berkomunikasi langsung dengan Allah SWT. Walaupun kita tidak bisa bahasa Arab, tidak bisa, Allah akan dengan mudah menjadikan kita bisa berkomunikasi langsung dengan Allah SWT. Ketika sedang dihisab, maka ketakutan setiap manusia. Fayanzuru ila ma baina aymanihi. Dia melihat ke kanannya. Fala yara syai'. Dan ke kanan tidak ada tempat berlindung, tidak ada tempat berlari, dia tidak punya apa-apa di sisi kanannya. Fayanzuru ila ash'ama minhu. Dia lihat yang ke kiri. Dia juga tidak lihat apa-apa. Dan dapat apa? Dia tidak punya bekal apa-apa di kanannya dan kirinya. Kemudian dia melihat ke depan. Fala yara illa nar. Di depan dia yang kelihatan adalah neraka yang berkobar-kobar. Neraka yang berkobar-kobar. Kemudian Nabi mengatakan bahwa setiap manusia tahta dhilli shadaqatihi, tatkala dia sudah melihat neraka di depan matanya, maka setiap orang akan segera berteduh di bawah sedekahnya. Fattaqun nar walau bisyikki tamratin, kata Nabi. Kalau demikian maka hendaknya kalian bentengi diri kalian dari neraka. Dengan apa? Dengan sedekah, walau dengan sebilah biji kurma, walau sedikit. Walau sedikit, jangan menghitung saya punyanya cuma segini. Berapapun yang bisa kita sedekahkan, sedekahkan. Karena itulah yang akan menaungi, membentengi kita dari apa? Dari sengatan api neraka. Subhanallah. Suatu hari datang kaum fuqara dari Bani Mudhar, kabilah Mudhar. Wajah-wajah mereka kelihatan payau, pakaian mereka compang-camping karena memang miskin. Mereka dilanda paceklik kaum Mudhar. Ketika melihat kaum Mudhar dalam kondisi yang mengenaskan semacam itu, maka Nabi SAW segera naik mimbar. Beliau segera memotivasi para sahabat untuk bersedekah. Tasaddaqa rajulun bidinari, tasaddaqa rajulun bidirhamihi, tasaddaqa rajulun biburrihi. Ada yang bisa bersedekah dengan dinarnya, silahkan.
Ada yang bisa bersedekah dengan dirhamnya, silahkan segera bersedekah. Ada yang bisa bersedekah dengan kormanya, dengan gandumnya, segera sedekahkan. Di depan kita ada orang yang layak menerima sedekah tersebut, yaitu Bani Mudhar. Kalian sudah melihat, menyaksikan sendiri. Ini orang-orang yang miskin, membutuhkan. Kapan lagi akan bersedekah kalau tidak kepada orang-orang yang semacam ini? Kepada siapa lagi kalian akan bersedekah kalau tidak kepada orang-orang yang seperti ini? Menunggu apa lagi? Menunggu orang yang lebih susah dari mereka? Itu maksud Nabi. Tasaddaqa rajulun bidinarihi, tasaddaqa rajulun bidirhamihi, tasaddaqa rajulun biburrihi. Kemudian di saat Nabi sedang berceramah, salah seorang Ansor segera pulang ke rumahnya. Dia hanya punya segenggam kurma yang dia bawa dengan kedua tangannya, diletakkan di depan Nabi. Ya Rasulullah, ini sedekahku, hanya ini yang aku punya, hanya ini yang bisa aku berikan. Maka segera para sahabat yang lain segera bangkit. Kalau yang punya hanya satu genggam kurma atau gandum saja disedekahkan, apalagi yang lainnya. Maka segera berbondong-bondong para sahabat ke rumah. Untuk apa? Untuk mengambil sedekah yang dia bisa miliki, yang bisa dia berikan. Sehingga dalam waktu sekejap di hadapan Nabi SAW berkumpul, menggunung satu gunung kurma dan gandum. Maka Nabi kemudian segera wajahnya kelihatan berseri-seri, bergembira melihat para sahabat yang memiliki himmah, memiliki semangat untuk bersedekah, menyantuni orang yang membutuhkan. Kemudian Nabi mengomentari lelaki pertama yang walau hanya punya segenggam, dia tidak merasa malu, gengsi untuk mensedekahkannya. Yang ternyata dengan perbuatannya, dengan sikapnya ini diikuti oleh sahabat yang lainnya. Man sanna fil islami sunnatan hasanah. Siapapun yang memberikan keteladanan dalam Islam dengan sunnah hasanah, dengan keteladanan yang baik, falahu ajruha, maka dia mendapatkan pahala kebaikan tersebut, wa ajru man amila biha min ba'di, dan dia juga akan terus mendapatkan pahala semua orang yang mengikuti sedekah, mengikuti keteladanan tersebut, dunaan yang qusadzalika min ujurihim syai'a, tanpa mengurangi pahala yang didapat oleh orang yang mengikutinya sedikit pun. Karena itu ikhwatul iman, dalam rangka meneladani, mengamalkan sunnah Nabi SAW, Yayasan Hamalatul Quran ya membuka kesempatan kepada kita semuanya untuk bermusabaqah, berlomba-lomba. Yang dibangun adalah rumah Allah Subhanahu wa taala, bukan bar, bukan hotel, bukan ladang sawit atau yang lain. Yayasan Hamalatul Quran membuka kesempatan bagi semua kaum muslimin untuk berlomba-lomba membangun rumah Allah Subhanahu wa taala. Simak keutamaan orang yang membangun rumah Allah Subhanahu wa taala. Man bana lillahi masjidan banallahu lahu baitan fil jannah walau kama hasi qatah, katanya. Siapapun yang membangun rumah Allah, membangunkan rumah Allah, yaitu masjid. Allah tidak punya rumah selain masjid. Ya, tidak ada tempat yang dinamakan rumah Allah kecuali masjid. Maka Allah akan bangunkan untuknya rumah di surga, walaupun rumah Allah yang dia bangun di dunia ini sangat kecil, bagaikan sangkar burung, bagaikan rumahnya burung. Qaqah itu nama burung kecil ya. Kalau mungkin sederhananya kita burung pipit. Masjidnya itu sangat tidak layak, sangat kecil sekali seperti sangkarnya burung pipit, saking kecilnya. Maka walau kecil, walau sederhana berapapun yang kita bisa berikan untuk rumah Allah, maka Allah akan bangunkan untuk dia apa? Rumah di dalam surga. Dalam rangka meneladani sunnah Nabi SAW ini, saya akan memulai, bukan dari yang lainnya. Ya, saya akan memulai. Semoga saya menjadi orang yang pertama mendapatkan sunnah, mencontohkan ya sunnah hasanah ini. Masya Allah. Sebab didahului oleh beliau, semua yang ada di dompet saya keluarkan. Tidak lagi tersisa kecuali kartu-kartu saja, kartu nama, bukan kartu kredit. Ya, karenanya
Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita semuanya untuk berlomba-lomba dalam menjalankan sunnah Allah Subhanahu wa taala, yaitu membangun rumah Allah Subhanahu wa taala. Semoga kesempatan ini tidak kita sia-siakan. Ingat, istana di surga, rumah Allah di surga. Dan saya yakin bahwa apa yang kita lakukan hari ini untuk bersedekah, membangun, mendukung pembangunan rumah Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya yang hadir di sini, bukan hanya yang antum bawa hari ini. Saya yakin sedekahus sir akan banyak dari saudara-saudara kita yang lebih memilih untuk bersedekah dengan sembunyi-sembunyi agar tidak diketahui oleh orang, agar lebih ikhlas, sehingga dia lebih memilih untuk mentransfer, untuk datang secara personal kepada panitia bersedekah dalam rangka mensukseskan pembangunan Masjid Hamalatul Quran. Karena seperti di atas saya sudah sampaikan bahwa sedekahus sir, sedekah yang ditunaikan secara tersembunyi tanpa ada yang ketahuan, itu akan memadamkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang bisa saya sampaikan pada sesi yang pertama, dan selanjutnya saya berikan waktu kembalikan waktu kepada panitia Allah taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala ba'du. Untuk sesi selanjutnya, sesi kedua, saya buka kesempatan bagi jamaah sekalian untuk mungkin ada yang mau ditanyakan. Yang putra langsung saja, tidak usah nulis. Untuk putri boleh. Apakah boleh kita bersedekah di suatu masjid di mana masjid tersebut melakukan kegiatan bid'ah? Ya. Pertanyaan ini sama halnya dengan apakah kita boleh sholat di masjid yang di masjid itu di situ diadakan kegiatan bid'ah? Aslinya masjid itu adalah dibangun untuk menegakkan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga jangan sampai ibadah-ibadah yang sunnah itu merasa terusir. Harusnya sebaliknya, yang berbuat amalan, berbuat dosa, berbuat amalan-amalan yang bid'ah, itulah yang harusnya merasa harus menyingkir. Karena itu masjid bukan untuk berbuat maksiat. Sehingga logikanya, ketika di suatu masjid itu diadakan kegiatan-kegiatan yang menyimpang, ada mungkin yang nyanyi-nyanyian, ada yang mungkin untuk acara-acara duniawi, seharusnya kitalah yang harus menggalakkan, mensemarakkan kegiatan-kegiatan yang bersifat ukhrawi. Jangan sampai ketika ada orang lain yang membuat kegiatan yang menyimpang dari ajaran Islam, justru kita malah menyingkir, akhirnya masjid itu malah menjadi tempat untuk berbuat maksiat. Sehingga secara hukum, apa yang dilakukan oleh orang lain itu tidak akan merusak apa yang kita lakukan. Wala taziru waziratun wizra ukhra. Tidak ada suatu jiwa yang akan dibebani dengan dosa orang lain. Mereka berbuat maksiat, mereka yang menanggung dosanya. Sedangkan kita yang menjalankan sunnah, mengamalkan syariat, mengamalkan perintah Allah, kita akan mendapatkan pahala tanpa dikurangi oleh perbuatan orang, ulah orang lain, ya. Dan bahkan seharusnya kita semakin tergugah untuk menghidupkan sunnah di tempat tersebut. Ada motivasi, ada semangat untuk apa? Untuk mengajarkan. Karena bisa jadi mereka berbuat seperti itu karena tidak tahu, karena bodoh, karena belum berilmu, karena tidak ada yang mengajari, tidak ada yang mau menjelaskan, ya. Jangan sampai kita kalah semangat dengan yang berbuat maksiat. Allahu a'lam. Silakan. Silakan, Pak. Masalah sedekah bersembunyi tadi. Ya. Jadi kan kita bersedekah bersembunyi. Sekarang kita bersedekah dengan terang-terangan begini. Ya. Pahalanya sama apa tidak? Ya. Masalah bersedekah di tempat yang tersembunyi tidak ketahuan oleh orang. Mana yang lebih utama, bersedekah dengan cara yang bersembunyi atau yang dengan cara terang-terangan sehingga ketahuan orang? Secara prinsip tidak ada perbedaan pahala sedekah antara ditunaikan secara sir, sembunyi, ataupun ditunaikan secara terbuka, kecuali dalam hal
potensi ancaman riya. Ya, dimana ketika kita sedekah dengan sembunyi-sembunyi itu lebih mudah untuk menjaga niat dibanding ketika sedekah di depan orang umum. Tetapi sunnatullah juga telah membuktikan bahwa berjamaah itu lebih mudah dibanding sendiri. Betapa sering ketika kita sedang berjamaah, semangat untuk beribadah, semangat untuk beramal saleh itu tinggi, menggebu-gebu. Sampai-sampai seorang sahabat Hanzalah, begitu juga sahabat Abu Bakar, mengeluhkan kondisi ini, menganggap ini sebagai sesuatu yang masalah. Sampai-sampai Hanzalah mengatakan, "Nafaqah Hanzalah, ya Rasulullah, Hanzalah nampaknya sudah terjangkit di sifat munafik." Kenapa demikian? Dia mengatakan, "Inna kunna idza kunna indak." Bahwa kami ketika sedang berada di sisimu ya Rasulullah, tudzakirunal jannah wan nar, diingatkan tentang surga dan neraka. Ka'annaha ru'yal ain, seakan-akan surga itu di depan mata, nyata. Hatta idza raja'na afasnal ahla wal dhayat. Tapi ketika kita sudah pulang, kumpul dengan keluarga, pekerjaan, nasina katsiran, itu lupa itu. Terlupakan banyak. Semangat tadi yang menggebu-gebu sampai di rumah luntur. Sehingga Hanzalah saya merasa ini sebagai bentuk kemunafikan. Maka kata Nabi, "Ya Hanzalah, sa'atan sa'ah." Hanzalah, itulah keimanan manusia, sesaat dan sesaat. Ada saatnya kita bersemangat, ada saatnya kita luntur lagi, dan kita upgrade lagi, kita motivasi lagi, semangat lagi, dan demikian seterusnya, pasang dan surut. Kata Nabi, "Lau kuntum takununa kama takunu indi." Andai kalian kondisinya terus stabil seperti ketika sedang berada di hadapanku, diingatkan surga neraka, walaupun sudah berada di pasar, masih imannya menggebu-gebu seperti semula, maka malaikat akan turun dan menyalami kalian di jalan-jalan. Orang yang bisa menjaga iman tetap istiqomah seperti ketika hadir di majelis ilmu, itu adalah makhluk langka dan bahkan tidak ada. Karenanya mumpung ada semangat, kita bersegera. Karena bisa jadi ketika kita merencanakan sampai di rumah, belum tentu kita sampai di rumah. Belum tentu ketika sampai di rumah niat kita masih tetap. Bisa jadi sampai di rumah kata istrinya, "Allah bang, buat ini keperluan ini." Nah, ya sudahlah, tidak jadi. Luntur iman kita, kalah dengan godaan yang lain. Wallahu a'lam. Bagaimana hukumnya kita belanja di tempat yang keuntungannya digunakan untuk menghancurkan umat Islam seperti usaha milik orang Yahudi? Ya. Ini satu hal yang sering kali dipropagandakan oleh saudara-saudara kita yang mendeklar sebagai aktivis Islam, untuk kemudian mengadakan kegiatan boikot produk Yahudi. Ya. Tapi pada kenyataannya di saku dia ada produknya siapa? Yahudi. Di tangan dia melingkar apa? Produknya siapa? Nasrani. Di mata dia menempel kacamata, produknya siapa? Minimal penyembah api. Yang dia tunggangi, dia selesai berceramah, adalah produknya penyembah api minimal. Ya. Orientasi titik perseteruan antar umat Islam itu bukan pada produk atau pada perdagangan, tetapi terletak pada keimanan. Kekuatan umat Islam bukan pada kekuatan ekonomi atau persenjataan, tapi kekuatan iman. Sepanjang sejarah telah terbukti tatkala jumlah kaum muslimin besar, kaum muslimin mengalami kekalahan. Tatkala kaum muslimin dalam kondisi minoritas, maka di saat itulah Islam itu kembali bangkit. Kalau kita lihat perang salib misalnya di zaman Nabi, perang Badar jumlahnya sangat sedikit kaum muslimin, mengalahkan Quraisy yang jumlahnya 1000. Tatkala perang Uhud jumlah kaum muslimin sudah 1000. Para sahabat mengatakan lan nughlaba min qillah. Kalau gitu sekarang kita sudah banyak, tidak mungkin kalah hanya gara-gara jumlah.
ternyata terjadi kekalahan di perang Uhud. Perang Hunain pun demikian. Ya. Ketika kaum muslimin sudah menguasai sampai daratan Eropa, Cina, kaum muslimin dikalahkan oleh pasukan pendatang, pasukan salib. Datang dari daratan Eropa, melibas semua wilayah kaum muslimin. Baitul Maqdis jatuh, yang tersisa hanya Mesir. Yang tersisa hanya Mesir. Di saat itulah Mesir menjadi benteng terakhir. Dari Mesirlah bangkit perlawanan dan kemudian kembali mayoritas wilayah yang dikuasai Nasrani kembali direbut oleh kaum muslimin. Di saat kaum muslimin sudah kembali berkuat kembali, datang pasukan Tatar dari dataran Cina sana. Semua pasukan kaum muslimin kalah sampai kembali lagi benteng terakhirnya di Mesir. Pasukan Mesirlah yang kembali membuktikan jiwa mujahidin, sehingga pasukan dari Mesirlah yang mengusir pasukan Tatar keluar dari wilayah umat Islam. Dua hal yang penting bisa disarikan di sini, bahwa Mesir sepanjang sejarah menjadi benteng terakhir, membuktikan bahwa benteng perlawanan terakhir ada di Mesir. Karena itu jangan heran kalau Mesir secara politik, ekonomi, sosial dan budaya terus digarap dan dihancurkan. Yang kedua, selalu kejayaan umat Islam itu di saat sampai pada titik yang paling nadir segera bangkit kembali. Karena di saat itulah kaum muslimin sadar, bukan karena kekuatan jumlah, bukan karena kekuatan persenjataan, ekonomi yang lainnya, tapi karena kekuatan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan kaum muslimin jaya. Ya. Sehingga jangan besar-besarkan urusan ekonomi, urusan keuntungan dagang merek orang Yahudi, tapi apalah artinya kita tidak pakai merek Yahudi, tapi kalau ideologi Yahudi ada di hati kita. Kita mengatakan semua agama sama. Tapi akan sangat berarti, akan mendatangkan kemenangan tatkala ideologi kita betul-betul akidah yang kokoh, walaupun aksesoris kita, pakaian kita produknya Yahudi. Nabi berperang berjihad itu dengan dinarnya orang Persia, membiayai jihad perang Abdurrahman bin Auf yang tadi diceritakan oleh Ustaz Hidayat, membiayai perang Jaisul Usrah, perang Tabuk itu dengan dirham cetakannya Romawi, bukan cetakannya umat Islam. Islam belum pernah mencetak dinar dan dirham kecuali di zaman dinasti Abdul Malik bin Marwan. Pertama kali yang mencetak dinar, ya, sehingga bukan produknya keuntungan. Nabi mempekerjakan orang Yahudi untuk mengelola ladang beliau, ya, sehingga bukan masalah belanjanya. Kita yang penting adalah transaksi kita halal, akidah kita tidak luntur, tawakal kita kepada Allah utuh. Itu yang sumber kekuatan kita, sehingga pada saatnya kita harus bersikap, kita berani bersikap. Ketika seorang pedagang Nasrani berani menyinggung umat Islam, selesai ceritanya. Iman saya lebih kuat, walau keuntungan besar Anda janjikan, tidak. Anda telah menunjukkan kebencian kepada umat Islam. Karena itu Allah Subhanahu wa taala katakan, la yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum. Ya. Allah tidak pernah melarang kalian untuk berbuat baik kepada orang yang tidak memusuhi, tidak mengusir kalian dari negeri kalian. Anta baru untuk situ untuk berbuat adil, tidak masalah berhubungan dagang, selama mereka tidak menunjukkan kebencian, permusuhan kepada kita. Ketika saya merasakan nikmat Allah, ditahan ujian kehidupan terasa mengganggu iman, apakah amalan yang harus saya lakukan? Ya. Ketahuilah bahwa nikmat dan derita itu sejatinya adalah bagaikan satu mata uang yang memiliki dua wajah. Anda mungkin hari ini mengatakan itu adalah derita, padahal besok Anda akan mengatakan hal yang sama itu adalah nikmat. Terik matahari mungkin Anda katakan itu derita panas,
Padahal di saat hujan curah, kita mengatakan betapa enaknya kalau terang tidak hujan, terik matahari. Nikmat itu semu di dunia. Sampai-sampai sebagian ulama, diantaranya Imam Ghazali, mengatakan di dunia ini tidak ada nikmat yang sejati. Nikmat itu hanya nikmat iman yang sejati. Selain nikmat iman, nikmat materi itu sejatinya semu. Karena ketika nikmat itu berlebihan kadarnya, waktunya berkepanjangan, maka itu akan menjadi derita. Silahkan masing-masing dari kita mulai membayangkan nikmat yang paling nikmat di dunia ini. Mungkin makan, yang suka makan sate. Makan sate itu kalau kelebihan, berkepanjangan, porsinya sepiring, 2 piring masih terasa enak. Tapi kalau kita dipaksa, ayo makan 5 piring, habis. Tidak boleh berhenti, makan terus sepanjang hari. Jadi nikmat itu adalah sebuah siksaan. Mandi, kalau lagi gerah, lagi panas, paling enak itu mandi pakai air yang dingin, sejuk gitu, enak ya. Tapi coba disuruh mandi 1 jam minimal, mandi terus 1 jam, jangan berhenti. 5 jam, ketika berlebihan akan menjadi derita. Tidak usah lama-lama, sudah kadarnya benar. Mandi kita 10 menit, baik ya. Kita baru mandi, baru ganti baju, mandi lagi Pak. Baru gak pakai baju, disuruh mandi lagi apa? Menderita. Ketika frekuensinya berlebihan juga menderita. Sehingga banyak orang yang badannya sudah bersih, dia malah cari sepatu, pakai celana training, ngapain? Cari keringat. Padahal tadi baru saja mengatakan keringat itu derita, badan terasa lengket, gatel dan seterusnya. Tapi sekarang malah dicari. Sehingga pertanyaannya, yang nikmat itu apa? Berkeringat atau dalam kondisi bersih? Orang kalau ngantuk akan mengatakan paling enaknya tidur di tempat yang kasur empuk, ber-AC, sejuk, enak. Baik. Coba tidur terus, jangan bangun. Sudah tidur 3 jam, 4 jam, 5 jam, mau bangun, jangan bangun, tidur lagi. Minimal tidur kamu harus semalam suntuk. Dari terbit terbenamnya matahari baru boleh bangun kalau sudah terbit matahari. Enak kah? Ya, baru bangun sholat subuh, selesai sholat subuh, tidur lagi. Sampai nanti siang zuhur baru bangun, sholat, kemudian tidur lagi. Enakkah? Menderita. Jadi nikmat itu apa? Apa yang kita nikmat ternyata bisa menjadi derita. Bujang mungkin paling enak itu saat ini kalau kata bapak, nah nih, kau sekarang saatnya nikah. Siapa yang kamu mau nikahi? Fulanah, ayo dilamarkan, diterima. Wah, nikmat itu. Senang. Kapan boleh banyak? Hari ini juga, tidak usah pakai nunggu minggu depan. Hari ini juga kamu nikah, bapak biayai semua beres hari ini nikah. Bagi para bujang, wah enak itu Pak. Kalau punya bapak seperti itu luar biasa enaknya. Ya. Tapi coba, ya jangan keluar dari kamar. Kau gauli terus itu istrimu sepanjang hari, sepanjang tahun. Kuat Pak. Akan menjadi derita Pak. Yang tadi nikmat itu ternyata sesaat. Makanan yang enak dikunyah, terasa manisnya, seger, ya jangan ditelan. Dikunyah terus. Jangan ditelan, biarkan di mulut. Kan katanya enak. Enak kan Pak? Enak, jangan ditelan Pak. Enak, jadi derita. Jadi enak itu sesaat, nikmat itu sementara. Ketika waktunya dipanjangkan sedikit saja menjadi derita. Saya ingat dulu waktu di SD didoktrin oleh guru saya, makan itu kalau mengunyah minimal berapa kali? 33 kali. Saya bilang Pak, menderita, harus sekali telan. 5-4 kunyah harus ditelan. Itu enak. Kalau tidak percaya silakan coba kunyah makanannya 33 kali. Enakkah?
Seenak-enaknya makanan kalau dikunyah 33 kali dijamin tidak lagi enak. Jadi enak itu sesaat, Pak. Semu tidak hakiki, karena ketika berlebih waktunya, kadarnya, maka akan menjadi derita. Coba makan sate itu enak, 10 tusuk masukkan sekali, Pak. Enak kan? Tidak enak, Pak. Ketika makan nyuapnya kebesaran itu tidak enak, tidak bisa dikunyah, cuma bisa makan begini aja. Jadi nikmat dunia itu apa? Sehingga cara kita memandang itulah sebetulnya nikmat, Pak. Karena tatkala kita membuka space, ruang di hati kita yang lebih longgar, maka kita akan bisa menikmati semuanya. Ya, kita akan bisa menikmati semuanya. Para pencinta kopi akan mengatakan pahitnya kopi itu enak. Bagi yang suka manis, manisnya gula itu enak. Orang Jogja sama orang Padang cekcok, Pak. Makan manis kayak kolak katanya. Masak daging manis. Kata orang Jogja itu yang enak, manis. Kata orang Padang, ih menjijikkan, nek. Sehingga itu cara pandang saja sebetulnya nikmat. Tapi kalau akhirat mau dipandang dari apa saja enak, Pak. Mau berapa saja enak, sepanjang apapun enak. Mungkin ada yang berkata, Ustaz, kalau gitu coba jelaskan apa artinya miskin. Kok miskin tuh enak? Saya itu sudah miskin tahunan, susah, Ustaz. Tidak ada enaknya hidup miskin itu. Yang sakit itu coba terluka, Pak, tidak sembuh-sembuh itu tidak enak, Pak. Luka sedikit saja di jari kita, apa saja diderita. Makan bolpen kesenggol, sakit. Kalau orang lagi luka, lagi sakit, lagi di jempol, Pak, ya, itu semuanya tidak enak. Bapak lagi di jempol kakinya luka, itu pintu nabrak nyandung, meja nyandung, karpet menjadi biang derita. Kalau lagi luka, ya. Walaupun yang paling empuk, apa saja bikin istri cantik, ya gitu ya. Istri cantik mungkin bikin susah kalau lagi luka. Apa enaknya? Ini bilang. Jadi kalau kita nikmat itu sebetulnya kata para ulama semu. Bagaimana kita memandang saja. Dari sudut yang positif kita akan menjadi nikmat. Itulah orang yang beriman. Makanya Nabi dulu, walaupun susah, beliau mengatakan alhamdulillah. Kalau dapat nikmat, beliau katakan alhamdulillah alladzi bi ni'mati tatimmus shalihat. Berkat kemurahan Allah, kita dapat yang nikmat-nikmat seperti ini. Kalau ditimpa musibah, beliau mengatakan alhamdulillah ala kulli hal, apapun yang terjadi ya alhamdulillah. Karena beliau memandang dari sudut yang positif. Untung alhamdulillah, rugi alhamdulillah, dikurangi hisab saya. Diselamatkan saya dari kesombongan. Coba kalau tetap untung terus menerus. Qarun itu kufur gara-gara selalu untung, Pak. Gara-gara selalu sukses. Fir'aun sampai mengaku sebagai Tuhan karena semua yang dia inginkan itu terwujud. Apa yang dia mau terlaksana. Sampai akhirnya dia congkak dan merasa ana rabbukumul. Nah, orang yang beriman ketika rugi, alhamdulillah rugi. Itu bukti saya sebagai manusia. Dia syukuri sehingga tawadhu di hadapan Allah SWT, tidak sombong, tidak meremehkan, tidak mencibirkan orang. Ya. Makanya Al-Ghazali rahimahullah mengatakan nikmat dunia itu sebetulnya adalah perputaran derita. Titik bergesernya, titik transisi dari satu derita ke derita selanjutnya, itulah yang dikatakan nikmat. Jadi masa transisi, kita enaknya mandi itu tatkala pada titik kotor di badan kita berhasil kita bersihkan. Setelah selesai, setelah bersih, maka kalau dipaksa terus mandi, maka secara pelan tapi pasti akan mulai terasa menderita. Ya. Makan enak itu tatkala transisi dari rasa lapar sampai menjadi kenyang. Hanya itulah nikmat. Ketika sudah masuk pada fase kenyang, maka makan itu kan menjadi derita. Semakin dimakan semakin menderita.
Punya istri cantik itu nikmat, Pak. Kapan? Tatkala masa transisi nafsu itu berhasil dilampiaskan. Tapi kalau sudah dilampiaskan masih juga minta, menderita, Pak. Ya. Jadi derita, nikmat itulah transisi di mana kita berganti dari satu derita ke derita yang lain. Karena itu kenikmatan itu akan terus kita nikmati tatkala kita bisa memutar, Pak. Orang yang bisa memutar dengan cepat satu derita ke derita lain, derita lain, maka dia adalah orang yang paling menikmati hidup. Itulah rahasia kenapa Allah katakan wa idza faragta fansab. Kalau sudah selesai dari satu pekerjaan, segera berganti pekerjaan lain. Karena pergantian dari satu pekerjaan di setiap simpul-simpul pergantian itulah terasa nikmat. Seperti orang nyangkul terus tidak berhenti, sakit dia, Pak. Menderita dia. Tapi dia nyangkul, berhenti, nanam. Ketika dia nanam, merasakan alhamdulillah sudah saya cangkul. Ketika dia tanam, kalau dia terus nanam terus, dia menderita, Pak. Setelah nanam, dia siangi rumputnya. Dia merasa alhamdulillah selesai saya nanam. Selesai dari yang alhamdulillah sudah bersih. Setelah bersih, dia mulai ngelihat, oh sudah mulai berbunga. Mulai dia pupuk, pergantian. Petani akan merasakan bahagia itu, masa transisi. Selesai satu pekerjaan ke pekerjaan lainnya itu dia akan merasakan bahagia. Ya. Jadi pandai-pandailah kita memanage pola pikir kita, maka kita akan menjadi orang yang paling bahagia. Sejauh apa kita boleh menyimpan uang untuk kepentingan kita? Apa maksud dari larangan berlebihan dalam bersedekah itu? Ya. Kita boleh menyimpan harta sebanyak-banyaknya. Sampai-sampai kata Abdul Abbas, walau kekayaan kita itu ditumpuk sampai setinggi langit, falaisa bikanzin, maka itu bukan harta timbunan. Selama ma'ud diyat zakat, selama zakatnya telah dibayarkan. Dan akan lebih mudah lagi kalau kita pahami sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innamad dunya li arba'ati rajulin. Penghuni dunia itu cuma ada 4 model. Yang pertama orang yang punya ilmu, kaya raya. Ilmu dan kaya raya. Sehingga dia mencari harta dengan cara yang halal. Setelah dapat harta, dia tunaikan hak-hak Allah. Dia haji, dia sholat, dia zakat, dia puasa, dia menutup aurat, dia nafkah, dia semua kewajiban Allah dia tunaikan. Kemudian dia santuni kerabatnya. Dia punya keluarga. Wa yazilu bihi rahimah. Fa huwa bi arfa'il manazil. Inilah orang yang paling mulia di dunia. Berilmu kaya raya sehingga dia bisa membelanjakan di jalan yang benar. Itulah orang yang paling mulia. Yang kedua adalah orang yang berilmu tapi tidak punya harta. Ilmunya luar biasa tapi tidak punya harta. Apa yang dia katakan? Kalau saya punya harta seperti orang pertama, oh saya sama dengan dia. Seperti tadi dalam hadis ya, yang kaum miskin, orang miskin minta petunjuk kepada Nabi, ingin menyamai yang kaya raya, bisa bersedekah. Maka ini berbekalkan dengan niatnya, pahalanya sama di sisi Allah dengan orang yang pertama. Yang ketiga, orang yang punya harta tapi tidak punya ilmu, ceroboh dalam mencari harta. Dia cari dari mana saja, dia belanjakan kemana dia suka, tidak menunaikan hak Allah, tidak menyantuni karib kerabatnya. Maka ini orang yang paling buruk. Dia foya-foya. Yang keempat, orang tidak punya harta, tidak punya ilmu. Karena tidak punya ilmu, akhirnya dia kiblatnya kepada siapa? Orang yang ketiga. Kalau saya punya harta ya saya niru dia itu, foya-foya, saya pergi ke Las Vegas, saya pergi ini, makan itu. Dia hanya ingin menuruti nafsunya. Maka berbekalkan dengan niat ini, niat yang buruk seperti ini, tekad yang buruk seperti ini, dosanya sama dengan orang ketiga. Sehingga tinggal pilih. Karena harta itu, ketahuilah, harta itu Allah berikan kepada kita sebagai sarana, bukan sebagai tujuan. Bagaikan kendaraan. Punya kendaraan tidak pernah ditunggangi, tidak pernah dikendarai untuk pergi kemanapun. Dia simpan di rumah terus. Apalah arti kendaraan? Ketika dia mau pergi, dia jalan kaki. Ketika dia mengangkut,
dipikul dengan bahunya. Punya kendaraan, biar disimpan. Sayang nanti rusak, nanti habis. Biar awet, disimpan kendaraannya. Ini bagaikan orang punya harta, jangan dibelanjakan. Disimpan. Untuk dirinya sendiri saja, jangan nanti rusak, nanti habis. Kikir dia. Ini adalah orang yang bodoh. Harta itu adalah sarana, bukan tujuan. Mohon nasihatnya atas keadaan ekonomi negeri ini yang semakin sulit, yaitu sulit mendapatkan pekerjaan dan juga sulit membuka usaha. Ya. Allah Subhanahu wa taala tidak pernah mengurangi jatah rezeki kita. Ya. Allah tidak pernah mengurangi jatah rezeki kita. Yang mengurangi rezeki kita adalah kita sendiri. Kita yang menutup dengan sadar atau tanpa sadar pintu rezeki kita. Innar rajul la yuhramur rizqa bidzambi yusibu. Artinya sebagian orang itu bisa jadi terhalangi dari mendapatkan rezekinya akibat dosa yang dia lakukan sendiri. Adapun Allah tidak pernah menyesal karena telah mentakdirkan rezeki untuk Anda. Tapi Anda sendiri yang menutup pintu rezeki itu dengan perbuatan dosa. Sehingga walaupun kita sudah dapat rezeki, tidak berkah. Rezeki yang seharusnya kita terima, kita tutup dengan, kita halangi pintunya dengan maksiat. Akhirnya tidak bisa sampai kepada kita. Allah sudah memberi, Allah sudah menyiapkan. Tapi karena dosa, bagaikan orang yang berjalan, jalannya sudah ada, kendaraannya bagus, tapi malah dipasangi portal, Pak. Tidak bisa jalan ya, Pak. Siapa yang pasang? Ya dia sendiri. Dia sendiri yang pasang portal rezeki itu. Dosa-dosa dia menutup pintu rezeki. Akhirnya rezeki itu harusnya sampai kepada kita, tidak sampai. Siapa yang salah? Allah kah? Kita yang berdosa. Sehingga kita tidak perlu urusan rezeki gara-gara pemerintah, gara-gara kebijakan, gara-gara ini dan itu. Pikir masing-masing dari kita. Karena tidak ada yang bisa menghalangi pintu rezeki kita kecuali diri kita sendiri. Apapun kata orang, apapun perbuatan orang, kalau Allah Subhanahu wa taala sudah membukakan pintu rezeki untuk kita, tidak ada yang bisa merebut, tidak ada yang bisa menutup. Ma yaftahillahu min rahmatin fala mumsika. Apapun kerahmatan yang Allah buka pintunya, tidak ada yang bisa menghentikan. Sebaliknya, wa ma yumsik fala mursila lahu min ba'di. Pintu rezeki yang sudah Allah tutup, tidak ada yang bisa membukanya. Sehingga kita harusnya lebih fokus pada diri kita sendiri. Jangan hobi mengkambing hitamkan orang, tetangga, mau teman, masyarakat atau pemerintah. Masing-masing dari kita fokus beristighfar, memohon ampunan kepada Allah, berdoa, bertawakal, memohon kepada Allah. Jangan mengira, jangan menduga, apalagi sampai meyakini bahwa pintu rezeki saya di tangan fulan. Tidak. Kalau kita sampai susah rezeki kita, itu pasti gara-gara dosa kita sendiri. Allah tidak akan menyiksa kita gara-gara dosa orang lain. Tadi di atas sampaikan bahwa kalau kita tidak menegakkan amar ma'ruf nahi munkar, maka Allah akan datangkan bencana yang menimpa semua orang. Ya, karena kita berkontribusi ikut diam, membiarkan perbuatan dosa, sehingga Allah hukumi kita. Coba masing-masing dari kita membenahi diri sendiri. Ku anfusakum wa ahlikum nar. Masing-masing bentengi diri sendiri, benahi diri sendiri, maka beres urusan negara kita. Minimal rezeki kita lapang, karena Allah sudah jamin annaha lan tamuta nafsun hatta tastawfi rizqah, bahwa tidak mungkin kita mati sampai seluruh jatah rezeki kita dapat. Makanya pesan Nabi, fa'ajmilu fit talab, dalam berusaha tempuhlah jalan-jalan yang baik. Khudul halal wada'u al haram, tempuh jalan yang halal, tinggalkan jalan yang haram. Karena menempuh yang haram tidak menyegerakan, justru malah sebaliknya menghambat datangnya rezeki. Menempuh jalan yang halal tidak menunda datangnya rezeki, justru sebaliknya menyegerakan datangnya rezeki. Karena itu pesan saya, fokus pada diri sendiri, abaikan orang lain. Istighfar, apa yang bisa saya lakukan? Bagaimana saya bisa berkontribusi dalam berdakwah, menegakkan amar ma'ruf nahi munkar? Cukup. Kalau kita sudah punya kepedulian segitu, insya Allah negeri kita beres.
Tapi kalau kita habiskan waktu kita, energi kita untuk melemparkan tanggung jawab, ini kan tanggung jawab fulan, dia kan presiden, dia kan fulan, dia kan si anu, si itu, dia kan punya ini dan punya itu. Maka mereka pun mengatakan sama, loh kalaupun saya perintahkan kalian rakyatnya juga tidak mau jalan, kalaupun saya suruh untuk sholat kalian juga tidak mau sholat, akhirnya ya sudahlah, nafsi-nafsi akhirnya. Maka ujungnya itu terakhirnya pada nafsi. Masing-masing dari kita fokus. Percaya jika kita tidak ada yang bisa mengambil, tidak mungkin salah alamat, tidak mungkin bisa dihambat, tidak mungkin bisa direbut. Ya, fokus pada diri kita, itulah yang harus kita lakukan. Ada wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.